Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan mahasiswa yang saya cintai, kita lanjutkan bahasan kita tentang fisika pada hari ini tentang statika fluida. Nah, fluida adalah suatu zat ya, yang dapat mengalir. Zat cair dan gas adalah fluida. Nah, statika fluida membahas fluida dalam keadaan diam. Jadi dalam keadaan setimbang mekanik, yang berarti bahwa resrutan gaya-gaya yang bekerja pada fluida dalam keadaan setimbang mekanik maksudnya, haruslah sama dengan 0. Nah, tekanan dan massa jenis ya. Tekanan kita kasih simbol P, secara umum didefinisikan sebagai gaya normal atau F per satuan luas permukaan atau A. Nah, rupanya P sama dengan F per A. Nah, satuan tekanan dalam standar internasional adalah Pascal. Singkatannya, ya, singkatan PA sama dengan 1 PA sama dengan 1 Newton meter kuadrat. Nah, satuan-satuan lain adalah bar, ya. Ini satu barnya sama dengan 10 pangkat 5 PA, ya. PA. Nah, atmosfer atau satu atmosfer, satu ATM sama dengan 101 325 PA. Dan milimeter Hg ya 760 milimeter Hg sama dengan 1 atmosfer. Nah, massa jenis atau Fektil ya dari suatu fluida homogen didefinisikan sebagai massa atau M per satuan volumenya atau V. P ya, P ya, P ya, P sama dengan M kecil per P ya. Nah, satuan massa jenis dalam standar internasional adalah kilogram meter pangkat -3. Nah, ini tabel massa jenis beberapa bahan dan benda di dalam kilogram meter pangkat 3. Nah, hidrogen pada 0 derajat dan 1 atmosfer ini sama dengan 9,0 kali 10 pangkat -2. Nah, udara pada 0 derajat dan 1 atm ini 1,3. Nah, pada 100 derajat Celcius ya dan 1 atm ini 0,95. Nah, gimana dengan es? Es 0,95 kali 10 pangkat 3. Nah, sedangkan air pada 0 derajat dan 1 atm ini 1 kali 10 pangkat 3. Nah, sedangkan pada suhu 0 derajat dan 1 atm ini 0,958 kali 10 pangkat 3. Nah, sekarang kita lihat aluminium. Aluminium ini 2,7 kali 10 pangkat 3. Air raksa 1,36 kali 10 pangkat 4 ya. Platina ya 2,14 kali 10 pangkat 4. Bumi massa jenis rata-ratanya adalah 5,52 kali 10 pangkat 3. Nah, ini sumbernya Halliday dan Resnick 1978 ya. Nah, sekarang kita lanjutkan variasi tekanan dalam fluida yang diam. Kalau fluidanya diam ya. Nah, ini seperti yang terlihat pada gambar DY, ada Y-nya, ini permukaan racun Y sama dengan 0. Nah, pandanglah suatu elemen fluida setebal DY dan luasnya adalah A pada gambar di atas ya. Nah, misalkan elemen ini berbentuk kotak dan sejarak Y di atas suatu permukaan referensi acuan ya. Nah, massa elemen ini adalah PAD dan gaya beratnya adalah PW PGAD. Ini seperti yang terlihat pada gambar sebelah kanan ya. Nah, gaya horizontal yang bekerja pada sisi elemen selalu tegak lurus permukaan ya. Sehingga gaya resultannya
sama dengan 0. Karena elemen tersebut tidak mempunyai percepatan horizontal. Nah, elemen fluida juga tidak dipercepat di dalam arah vertikal, sehingga gaya vertikal resultan pada elemen tersebut haruslah sebesar 0. Saya ulangi lagi, haruslah sebesar 0. Nah, jika kita misalkan P adalah tekanan pada permukaan bawah dan P plus dP adalah tekanan pada permukaan atas, maka gaya ke atas adalah PA yang dikerahkan pada permukaan bawah, dan gaya ke bawah adalah P plus dP kali A yang dikerahkan pada permukaan atas. Nah, ditambah dengan gaya berat elemen dW. Ya. Nah, maka untuk si timbangan vertikal, PA sama dengan dalam kurung P plus dP kali A plus dW. Ini sama dengan P plus dP kali A plus PGA/dy. Nah, sehingga dP per dy sama dengan minus PG. Ini persamaan pertamanya. Nah, tanda negatif menunjukkan bahwa pada tempat yang lebih tinggi, dy positif. Maka tekanan berkurang, dP negatif. Nah, jika P1 dan P2 berturut-turut adalah tekanan pada ketinggian Y1 dan Y2 di atas suatu permukaan referensi, maka integrasi persamaan 1 menghasilkan P2 min P1 sama dengan min PG dalam kurung Y2 min Y1. Nah, P2 min P1 sama dengan min PGH. Ya, nah, seperti yang Anda lihat di dalam gambar ya. Gambarnya ya. Nah, bila fluida dalam keadaan diam mempunyai sebuah permukaan bebas ya, maka tekanan pada permukaan tersebut P2 sama dengan tekanan atmosfer P1 ya, P0 ya. Maaf, P0. Sehingga tekanan di suatu titik, ambil titik 1 misalkan tekanannya P, maka P sama dengan P0 plus PGH. Ini persamaan ketiga. Dengan H adalah kedalaman dihitung dari permukaan bebas, yaitu Y2 min Y1. Nah, sekarang kita lanjutkan prinsip Pascal dan Archimedes. Nah, prinsip Pascal ya, tekanan yang diberikan pada suatu fluida tertutup diteruskan tanpa berkurang besarnya pada setiap bagian fluida dan dinding-dinding di mana fluida tersebut berada. Nah, jadi bila tekanan luarnya diperbesar, delta P ya, 0 ya, delta P 0, maka perubahan tekanan delta P pada sembarang titik P sama dengan delta P 0. Nah, prinsip Archimedes ya, bila sebuah benda seluruhnya atau sebagian dicelupkan ke dalam fluida yang diam, akan mendapat gaya apung ke atas seberat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Nah, jadi gaya resultan ke atas mempunyai besar yang sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut, dan garis kerjanya melalui pusat berat fluida. Ini sebagai contoh. Sebuah balok dari perak bila ditimbang di udara beratnya 0,63 Newton. Jika berat balok tersebut diikat dengan tali yang masanya boleh diabaikan, kemudian dimasukkan ke dalam minyak yang kerapatannya 870 km per meter kuadrat. Dan ditimbang lagi ternyata beratnya menjadi 0,5778 Newton. Nah, berapakah berat balok tersebut bila dimasukkan ke dalam bensin yang kerapatannya 700 km per 3 ya. Gravitasi adalah 10 meter per detik kuadrat. Nah, ini penyelesaiannya. Sekarang kita lihat ketika balok dimasukkan ke dalam minyak, nah balok tersebut mendapat gaya ke atas sehingga beratnya berkurang. Jadi gaya ke atas dalam minyak, FA sama dengan berat balok di udara dikurang berat balok dalam minyak. Nah, 0,63 dikurang 0,5778 Newton sama dengan 0,522 Newton. Nah, rumus FA sama dengan PG 0,0522 sama dengan V
kali 870 kali 10. Nah, V-nya ketemu yaitu 6 kali 10 pangkat minus 6. Nah, jadi volume balok 6 kali 10 pangkat minus 6 meter kubik ya. Meter pangkat 3. Nah, dalam bensin ya FA sama dengan VPG 6 kali 10 pangkat minus 6 dikali 700 kali 10. Jadi sama dengan 0,042. Nah, jadi FA dalam bensin adalah 0,042 Newton. Nah, berat balok dalam bensin, berat di udara, minus FA dalam bensin. Sehingga hasilnya adalah 0,588 Newton. Nah, ini soal yang kedua. Sebuah kapal selam menyelam 80 meter di bawah permukaan air laut. Yang kerapatannya 1,03 gram per centimeter kubik ya. Nah, jika diketahui tekanan dalam kapal 1 atmosfer dan tekanan udara di atas permukaan air laut 75 cm Hg, tentukan gaya yang bekerja pada sebuah jendela kaca yang berbentuk bujur sangkar dengan sisi 30 cm. Dalam kurung gravitasinya adalah 10 meter per detik kuadrat. Nah, ini penyelesaiannya. Diketahui H-nya adalah 80, P-nya 1,03, P0 sama dengan 75, G-nya gravitasinya 50 meter per detik kuadrat. Ya. Nah, luas kaca setelah dikalikan yaitu 9,0 kali 10 pangkat minus 2 meter kuadrat. Nah, ditanya F yang bekerja pada kaca. Ya. Nah, jadi penyelesaiannya P sama dengan P0 plus PGH sama dengan 75 plus dalam kurung 1,03 dikali 1000 dikali 8000. Jadi sama dengan 8240075 cm Hg. P sama dengan F per A. Nah, jadi F-nya adalah P kali A. Nah, jadi F-nya sama dengan 8240075 cm Hg dikali 900 cm kuadrat. Nah, jadi sama dengan adalah 7,416 kali 10 pangkat 4 Newton. Nah, 1 Newton adalah 10 pangkat 5 Nin. Nah, artinya 1 Newton meter per kuadrat sama dengan 10 Nin per centimeter kuadrat. Demikianlah kuliah kita pada hari ini dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.